Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kali ini kita akan mencoba belajar dari seekor anjing. Anjing adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan secara kodratnya sebagai makhluk yang najis dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dan bahkan najisnya anjing ini berbeda dengan najis-najis yang lain. Najisnya anjing itu adalah najis terberat, atau disebut sebagai najis mughaladzah, yang mana cara mensucikannya pun tidak semudah mensucikan najis-najis yang lain. Akan tetapi, walaupun anjing adalah hewan yang najis, hewan yang haram untuk kita makan, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anjing tersebut tanpa sebuah maksud atau tanpa sebuah hikmah. Jadi Allah tidak akan mungkin menciptakan anjing tersebut dengan unsur ketidaksengajaan. Pasti ada hikmah di balik penciptaan anjing tersebut. Kali ini kita akan belajar mengenai beberapa hikmah yang Allah berikan kepada seekor anjing. Yang pertama yang bisa kita ambil dari seekor anjing adalah, walaupun anjing adalah hewan yang paling najis, makhluk Allah yang paling najis, akan tapi kita tidak boleh membenci seekor anjing. Karena anjing adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti kita. Seandainya kita memang membenci seekor anjing, alasan apa sih sebenarnya kita membenci seekor anjing? Coba kita berpikir. Jika kita membenci seekor anjing karena haram untuk dimakan dagingnya, manusia juga haram untuk dimakan. Jika kita membenci seekor anjing karena najis, dalam tubuh manusia juga banyak sesuatu yang najis. Kotoran-kotoran kita, darah kita. Jika kita membenci anjing karena liurnya yang najis, baginda Nabi Muhammad SAW pernah berkata, najasatul lisan al-bada'at. Jadi ada sesuatu yang najis dari mulut seorang manusia, yaitu ketika mulut tersebut berkata sesuatu yang kotor atau tidak baik. Intinya, kita tidak bisa menyalahkan seekor anjing. Kita tidak bisa membenci seekor anjing dan tidak diperbolehkan oleh agama. Walaupun Allah ciptakan anjing sebagai hewan yang najis, yang haram untuk kita makan, kita tidak boleh membenci anjing. Kita tidak boleh menyakiti seekor anjing, padahal anjing tersebut tidak menyakiti kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari seekor anjing adalah, jika anjing saja makhluk yang paling najis di muka bumi ini itu tidak boleh kita benci, bagaimana dengan seorang manusia? Mungkin banyak di sekitar kita orang-orang yang melakukan sebuah dosa ataupun sering melakukan maksiat. Kita boleh benci kemaksiatannya, dengan arti kita tidak akan melakukan kemaksiatan yang sama. Akan tapi kita tidak boleh membenci orangnya, orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Terus apa perbedaan kita membenci orang yang melakukan maksiat atau membenci
perbuatannya saja. Jika kita memang membenci perbuatan orang yang bermaksiat saja tanpa membenci orangnya, kita akan rindu untuk mengingatkan orang tersebut. Kita akan mendoakan orang tersebut tanpa memandang dia sebagai orang yang bermaksiat. Akan tapi kita memandang dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita rindu agar dirinya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memandang dengan mata merendahkan. Itu hikmah kedua. Kemudian hikmah yang ketiga yang kita bisa ambil dari seekor anjing adalah dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena suatu ketika dirinya jalan di suatu tempat, dia bertemu dengan seekor anjing yang sedang kehausan. Sehingga dia keluarkan minuman yang ada di sakunya, kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab itu. Artinya di sini adalah jika seekor anjing saja, hewan yang najis yang haram untuk kita makan, bisa menjadi sebab seseorang masuk surga dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jika kita berbuat baik kepada sesama muslim walaupun dia berdosa, walaupun dia ahli maksiat? Intinya dalam kisah ini adalah jangan pernah melakukan suatu kebaikan dengan memandang kepada siapa kita melakukan kebaikan tersebut. Jangan pernah memandang kepada siapa kita melakukan sebuah kebaikan. Jika ada seseorang ahli maksiat yang meminta tolong kepada kita, ayo kita tolong, selagi pertolongan yang kita berikan kepada dia itu tidak menjadikan dia terbantu untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Dan yang kedua yang kita bisa ambil dari kisah tadi adalah jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, ingat, bisa jadi ada suatu kebaikan yang menjadikan kita sebab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi dengan kebaikan ini kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah yang ketiga. Kemudian hikmah yang keempat yang bisa kita ambil dari seekor anjing adalah kisah anjing Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah orang-orang soleh yang beriman ketika itu, yang ingin menyelamatkan diri dari kezaliman orang-orang yang zalim di zaman itu. Jumlah mereka dikatakan dalam Al-Quran tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan mereka dan menyebutkan anjing mereka. Artinya seekor anjing yang mengikuti orang-orang soleh, yang ikut berkumpul dengan orang-orang soleh saja bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Jadi Allah sebutkan bahwa orang tersebut ada beberapa orang dan salah satunya ada anjingnya. Lihat, anjing, hewan yang mungkin kita anggap sebagai hewan yang haram, hewan yang najis dagingnya, ketika dia
ikut dengan orang-orang yang soleh, ketika dia berkumpul dengan orang-orang soleh, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana dengan kita? Jikalau di antara kita ada yang mungkin banyak dosa, banyak kemaksiatan yang sering kita lakukan, ingat, minimal kita tidak pernah lepas dari orang-orang soleh. Kita ikut kumpul dengan mereka, kita senang dengan perkumpulan-perkumpulan mereka. Bisa jadi sebab kita berkumpul dengan orang-orang soleh, walaupun kita ahli maksiat, kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang tadinya kita ahli neraka, kita bisa dientaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ahli surga berkat orang-orang soleh. Inti dari hikmah yang kita jabarkan tadi, kita akan ringkas menjadi 4 hikmah. Yang pertama, walaupun anjing adalah hewan atau makhluk yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling najis dan haram dagingnya untuk kita makan, kita tidak boleh membenci seekor anjing. Kita tidak boleh menyakiti seekor anjing, karena anjing adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seperti kita, dan pastinya Allah menciptakan anjing dengan banyak hikmah. Kemudian yang kedua, jika seekor anjing saja tidak boleh kita benci, apalagi seorang manusia yang penuh dengan dosa, seorang ahli maksiat. Kita boleh benci kemaksiatannya, akan tapi kita tidak boleh membenci orang yang melakukan maksiat. Kita tidak boleh merendahkan orang yang melakukan maksiat ataupun bahkan menyakiti. Akan tapi kita pandang mereka dengan pandangan rahmah, sehingga kita doakan mereka dan kita ingatkan mereka agar mereka tidak melakukan sebuah kemaksiatan lagi. Kemudian hikmah yang ketiga adalah yang bisa kita ambil dari kisah wanita Bani Israel yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jangan pernah memandang kepada siapa kita melakukan sebuah kebaikan, dan jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, karena mungkin sebab kebaikan kecil itu kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang terakhir adalah hikmah yang kita ambil dari Ashabul Kahfi. Anjing yang Allah ciptakan sebagai hewan yang najis saja, ketika dia ikut berkumpul dengan orang-orang soleh, Allah sebut anjing tersebut di dalam Al-Quran. Artinya Allah memuliakan anjing tersebut. Bagaimana dengan kita? Walaupun kita ahli maksiat, walaupun kita sering melakukan kemaksiatan, mungkin sebab kita senang bertemu dengan orang-orang soleh, berkumpul dalam majelis-majelis orang soleh, kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup di sini saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.